Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, berbahagia kita yang bisa datang untuk beribadah pada saat ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dalam kitab 2 Petrus. Petrus pasal yang ketiga. Sekali lagi 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Saya ayat yang ke-9 dan Bapak Ibu, saudara sekalian ayat yang ke-10 saling berbalas-balasan sampai ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari Allah. Pada hari itulah yang akan binasa dalam api dan musuh-musuh dunia akan hancurkan dengan jalannya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu mendapatkan tercatat dan tetap bernodal di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Berbahagialah kita yang membaca mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita hari ini adalah persiapan menjelang hari Tuhan. Memang Bapak Ibu, hari ini sudah harinya Tuhan dan besok juga harinya Tuhan, seperti itu. Jadi ada kata persiapan. Saya yakin Bapak Ibu sebelum tiba ke gereja pasti juga persiapan ya. Hari Minggu itu mau ibadah pakai pakaian apa, baju warna apa, ya kan? Celana warna apa, mau warna pink kah, warna merah kah, semuanya juga ada persiapan. Di sini yang dimaksud adalah persiapan menjelang hari Tuhan. Nah, surat Petrus ini menekankan tentang hari Tuhan, bukan hari yang biasa, tetapi berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Tidak ada yang ketiga. Kedatangan Yesus yang pertama itu adalah kelahiran. Nah, yang dimaksud di sini adalah hari Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua. Karena kenapa? Kita perlu mempersiapkan diri karena waktunya, harinya Tuhan ini sudah dekat. Ada banyak tanda-tanda perselisihan, gempa bumi, terjadi kelaparan. Virus sekarang itu bukan hanya satu macam, tapi lebih daripada satu. Gempa bumi dan sebagainya. Apalagi baru-baru ini tentang partai lagi seperti itu. Ada banyak tanda-tanda, tetapi dalam kitab Markus itu puncak tanda-tanda yang terakhir itu ketika pekabaran Injil sudah disampaikan ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa. Itu sudah tanda yang terakhir. Setelah itu Tuhan datang. Saya pikir ini sebentar lagi Bapak Ibu. Kenapa? Ini kan semua orang tuh punya HP ya, sosial media ya. Pekabaran Injil, mau lihat khotbah di YouTube itu sangat gampang sekali. Mungkin di 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu mana kita pernah berpikir bahwa sekarang itu orang tuh belajar online. Ya kan?
Apa pernah kita memastikan, oh nanti ke depan seperti enggak pernah. Itu buktinya sekarang belajar online. Diwajibkan punya HP Android. Kalau nggak Android gimana bisa download? Oh ini nggak bisa buka aplikasinya, nggak ada. Diharuskan. Bahkan yang SMP SMA diharuskan punya laptop supaya bisa buka tugas-tugas atau apa yang dikirim seperti itu. Nah dari semuanya itu kita tidak tahu Tuhan punya sasaran, punya maksud. Pekabaran Injil itu semakin cepat. Dulu di kampung saya di Kalimantan pedalaman sekali, tidak ada hamba Tuhan di sana. Harus dari seharian sampai 2 hari hamba Tuhan tuh baru datang ketika mimpi KKR atau Natal. Tetapi sekarang sudah ada menetap, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Artinya pekabaran Injil ini sudah mulai menyebar. Kedatangan Tuhan ini sangat dekat. Sangat penting saya pikir kita mempersiapkan diri. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya mempersiapkan diri. Kita jangan takut, justru kita sangat berbahagia karena ini adalah peristiwa yang istimewa. Saatnya mempelai perempuan, lagi perempuan ini suatu pesta yang luar biasa dengan Tuhan. Pertemuan yang luar biasa dengan Tuhan. Saatnya hari-hari yang dinantikan. Ya, bahwa Tuhan itu datang sebentar lagi seperti itu. Jadi jangan takut, justru ini adalah kebahagiaan yang luar biasa seperti itu. Nah, seperti ayat yang telah kita bacakan tadi di ayat yang ke-9 itu ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Karena memang waktu itu ada orang yang meremehkan, kapan sih Tuhan ini datang? Kok lama sekali dari dulu sampai sekarang kok nggak datang-datang juga. Ini benar apa enggak sih? Tapi tadi firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan pasti menepati janjinya. Nah di ayat 2 Petrus 3 ayat 10 itu, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Bukan Tuhan yang mencuri Bapak Ibu ya, waktunya itu tiba-tiba. Waktunya itu tiba-tiba, tidak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, besok saya datang jam 5, saya yakin jam 3, jam 4 itu pasti banyak yang berdoa. Kalau dikasih tahu ya, tapi buktinya tidak dikasih tahu. Yesus pun tidak tahu, hanya Allah Bapa yang tahu. Kedatangan secara tiba-tiba seperti pencuri. Makanya sangat penting kita mempersiapkan diri. Jangan sampai ketika dia datang, kita ini kedapatan bercelah seperti itu. Tapi lebih bagus ketika dia datang, kita sedang berdoa, sedang beribadah, sedang melakukan pekerjaan, tetapi hati kita tetap kontak sama Tuhan, mengerjakan segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan seperti itu. Jadi kedatangan Yesus seperti pencuri, sangat penting kita mempersiapkan diri kita. Kemudian bagaimana keadaan manusia dan bumi ini? Seperti kelanjutan di ayat yang ke-10 dan sampai ayat yang ke-11 itu. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hancur. Dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kita tidak tahu ketika hari-hari nanti seperti apa Tuhan buat. Ya terserah Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi pun kita tidak tahu prosesnya. Yang penting kan di dalam Alkitab hari pertama ada, hari kedua ada, ketiga, keempat sampai hari yang ke-6, hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan beristirahat. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, di dalam peristiwa ini ketika Tuhan datang, peristiwa pengangkatan itu terjadi. Orang-orang yang ada di dalam kuburan sekarang yang sudah meninggal Bapak Ibu, itu akan dibangkitkan. Itu dibahas penjelasan dalam 1 Korintus 15. Itu akan dibangkitkan. Bukan tengkoraknya yang dibangkitkan dari kuburan ke atas, bukan tengkoraknya, tapi benar-benar tubuh kebangkitan Bapak Ibu. Diubahkan, tubuhnya itu diubahkan. Mungkin yang sudah lama sekarang udah jadi tanah gitu ya, dagingnya. Ya tulangnya masih ada, tapi itu dibangkitkan, diberikan tubuh. Bagi yang percaya kepada Tuhan, yang bertobat, itu diberikan tubuh kemuliaan. Bagi yang tidak percaya, yang murtad, yang mualaf, mungkin pernah percaya tapi mualaf atau murtad, itu diberikan tubuh juga, tapi bukan tubuh kemuliaan, tubuh untuk disiksa di dalam kematian kekal. Nah, itu bagi orang yang mati. Nah, bagi kita yang hidup sekarang ini, yang sudah percaya maupun yang sudah bertobat, dibangkitkan.
Bukan juga dibangkitkan baju HP juga dibawa ke sana, ya enggak. Dibangkitkan, diberikan tubuh. Tubuhnya langsung diubahkan ke atas. Tubuhnya langsung diubah. Bagi yang tidak percaya, mungkin yang belum bertobat, itu tinggal, tidak diangkat. Dia akan diserahkan kepada masa kesengsaraan yang besar, kekejaman yang besar, seperti itu. Makanya sangat penting kita mempersiapkan diri. Itu di dalam peristiwa pengangkatan seperti itu. Jadi ada kebahagiaan yang benar-benar luar biasa ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita akan berangkat ke surga. Kebahagiaan yang benar-benar luar biasa, Bapak Ibu. Bagi kita yang sungguh-sungguh, saya yakin pasti menantikan peristiwa ini. Kemudian kedatangan Yesus dan bagaimana persiapan kita. Yang jelas ketika sudah peristiwa pengangkatan itu nanti ada pengadilan. Kita mengharapkan kata pengadilan, ya sangat penting kata pengadilan itu. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan selama di dunia ini. Keluarga itu tanggung jawab, anak tanggung jawab, pelayanan tanggung jawab, mengelola uang adalah tanggung jawab, punya pekerjaan adalah tanggung jawab. Kita ini bertanggung jawab apa tidak? Ada yang ditolak, ada yang tidak. Makanya ada istilah emas, ada perak, ada jerami, ada batu, yang mana yang gampang dibakar, mana yang tidak. Itu di tahap pengadilan. Nah setelah itu kita akan disempurnakan. Orang yang sudah bertobat, dia akan disempurnakan di dalam surga. Kebahagiaan yang sempurna. Orang yang belum bertobat atau yang walaf atau orang durhaka, dia akan mendapatkan siksaan yang sempurna di dalam kematian kekal. Seperti itu. Nah yang terakhir Bapak Ibu, kesimpulannya, hiduplah berkenan menjelang hari Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama ayat yang ke-14. 2 Petrus yang tadi pasal yang 3 ayat yang ke-14 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu saudara-saudara yang kasih, sambil menentukan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian. Tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Hidup dalam kekudusan. Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup dalam perdamaian tadi, memang kita harus hidup berdamai dengan Tuhan. Setiap hari minta pengampunan, bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan, otomatis dengan sesama manusia pun berdamai. Tidak mungkin kita berdamai dengan Tuhan tetapi sama manusia itu berantem. Apa mungkin Bapak Ibu? Masalahnya di surga itu tidak ada orang dendam, tidak ada orang iri hati di surga. Kalau ada yang nggak mungkin nggak masuk lah. Kan hidup dalam ketobatan seperti itu. Hidup dalam kekudusan. Buanglah segala dendam, sakit hati, suka menjatuhkan rencana yang jahat. Mari kita hidup di dalam kekudusan. Sebenarnya intinya adalah mendekatlah kepada Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan. Ketika ada waktu yang kosong, mari kita dekat dengan Tuhan. Selama masih Ia berkenan ditemui. Ada waktunya Tuhan tidak berkenan, yaitu ketika Dia sudah datang. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, mari kita tetap bersemangat pada saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kita mempersiapkan diri. Selama masih ada kesempatan, mari kita mempersiapkan diri. Kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, karena Dia akan menepati janjinya. Dan Dia juga akan memberikan upah kepada kita. Dan Dia juga menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan ada sekarang ini sampai akhir zaman. Tuhan ada menyertai kita. Jadi jangan takut. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita